Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Em, di video sebelumnya gue sudah membahas tentang ada update kabar dari Daily Mail, kalau ada kemungkinan pengumuman itu akan terkait dengan penjualan Manchester United. Tentu saja ini akan terjadi pekan ini. Nah, terkait dengan kabar tersebut, ini gue ambil dari jurnalis CBS yang mengabarkan kalau bisa saja ya hal itu terjadi dari Ben Jacobs. Nah, dari Ben Jacobs ini juga mengabarkan tentang ada hal-hal yang lebih detail ya terkait dengan perkembangan penjualan dan akan gue sampaikan di sini. Mungkin juga akan melengkapi informasi sebelumnya tentang kemungkinan akan ada pengumuman di pekan ini. Oke, langsung gue ambil dari Twitternya secara eksklusif ini ya. Jadi dikatakan 92 Foundation maupun Ineos tidak akan ditempatkan dalam periode eksklusif di tahap selanjutnya. Pada tahap ini tampaknya dinilai oleh Glazer mungkin ya belum perlu untuk memberikan kesimpulan dari proses yang sudah cukup lama terutama di pekan-pekan terakhir ini. Namun demikian kedua kelompok ya Ineos maupun juga 92 Foundation sedang dalam tahap pembicaraan yang sangat mendalam dan sedang bersiap untuk ya memperoleh pengumuman. Artinya salah satunya sudah siap untuk memperoleh kemenangan ya atau masuk ke tahap penyelesaian. Kenapa belum ada atau tidak masuk ke tahap yang eksklusif di mana akan lebih spesifik begitu ya? Alasannya adalah prosesnya ini sepertinya terbalik secara transaksional itu yang disebutkan. Banyak tugas dan juga pembicaraan yang biasanya terkait dengan penawar ini telah dilakukan oleh kedua grup. Tidak perlu lagi memberitahu seseorang bahwa atau sebuah pihak ya bahwa mereka ini adalah eksklusif. Nah, oleh karena itu menurut gua, oke nanti dulu deh ya, kita lanjut lagi. Seperti yang terjadi tidak ada rencana untuk memberi kabar bahwa salah satu grup ya mereka adalah penawar yang eksklusif atau bahkan secara formal dilakukan secara terbuka di publik. Rencananya adalah agar kedua kelompok ini, Ineos dan juga 92 Foundation, ini untuk bersiap menyelesaikan proses ini tanpa ada satu atau pihak yang lain dimasukkan ke dalam kelompok yang eksklusif. Artinya benar-benar dianggap eksklusif, yang lain tidak. Enggak, jadi benar-benar keduanya ini diberikan keleluasaan untuk mempersiapkan, untuk merampungkan, bahkan ya ini sudah terjadi sebelumnya, penawaran yang mereka lakukan, termasuk juga persiapan kalau mereka ini ditunjuk oleh Glazer. Ini juga memungkinkan adanya ketegangan tentu saja ya, terkait dengan persaingan yang akan sangat maksimum dengan keduanya sambil menunggu lampu hijau. Dan ini pun juga terjadi dengan investor-investor minoritas. Penting untuk diberi informasi ya dalam konteks yang lebih penuh adalah pembatalan penjualan atau tidak ada penjualan ini juga masuk ke pilihan jika tidak ada lampu hijau yang diberikan oleh Glazer ataupun Rain Group ke pihak-pihak lainnya. Tentu saja keputusan ini sangat tidak populer, tapi dari segala proses ini nampaknya akan ada 3 kesimpulan atau pilihannya ada 3 ya, dari salah satunya yaitu adalah penjualan penuh, atau ada perubahan kendali ya, artinya kalau penjualan penuh kan jelas Qatar, kalau perubahan kendali ya dari Glazer ke Sir Jim Ratcliffe walaupun Glazer masih tetap akan ada di klub. Lalu bisa jadi pilihan kedua adalah penjualan secara minoritas, artinya ada pihak-pihak investor minoritas yang masuk ke Manchester United, atau pilihan ketiga adalah tanpa penjualan, dan ini sudah gue jelaskan. Dan dari ketiga pilihan ini menurut gua nampaknya akan condong ke dua pilihan. Ini analisa gua ringan amatiran dengan menyisihkan tanpa penjualan. Kenapa? Gua sudah sebutkan alasannya.
kesulitan ekonomi, ya kan, kondisi resesi global, hutang yang semakin tinggi, bunga hutang juga semakin tinggi. Di sisi lain beban klub berupa waktunya memperbaiki stadion, memperbaiki infrastruktur dan lain-lain ini sudah harus dilakukan karena nampaknya sudah semakin parah situasinya, dan ini akan sangat membebani Glazer, sehingga pilihannya A, ya memilih Sheikh Jassim atau Sir Jim Ratcliffe, atau B, ya memasukkan investor-investor minoritas. Disebutkan juga ya kalau penawar yang akan dipilih ini biasanya disertai dengan eksklusivitas. Karena tanpa eksklusivitas tentu saja pintu akan tetap terbuka untuk pihak lain. Namun tidak dalam hal ini. Dan biasanya setelah pilihan tersebut disebutkan, ada tugas tertentu. Termasuk juga negosiasi lebih lanjut ya. Sebaliknya banyak dari hal ini telah atau sedang dilakukan sekarang. Artinya negosiasi ini kan sebenarnya terus berlangsung, dan ini dilakukan secara bersamaan, baik itu oleh Ineos maupun juga oleh pihak Qatar. Beberapa kelompok sedang beratur ya untuk menyelesaikan, tetapi dari yang dipahami oleh Ben Jacobs, mereka sekarang tidak akan diberitahu secara formal jika mereka ini sedang memimpin atau lebih difavoritkan sebelum diberitahu secara efektif bahwa mereka benar-benar menang. Nah, ini juga menurut gue ini kabar penting. Artinya apa? Artinya kabar beberapa hari terakhir ataupun beberapa pekan terakhir bahwa Ineos yang disebutkan favorit ini nampaknya, kalau menurut gue ya, ini hanya analisa dari media saja. Dari mungkin kesimpulan dari media-media yang dianggap evaluasi Sir Jim Ratcliffe ini lebih tinggi, maka mereka adalah favorit. Dari apa yang dikatakan oleh Ben Jacobs, bahwasannya tidak ada eksklusivitas ya kan di antara keduanya, dan keduanya benar-benar diberikan kebebasan, pintu terbuka. Dan disebutkan juga tidak ada favorit ya yang disebutkan oleh Rain Group maupun juga Glazer. Dan nantinya akan langsung ke keputusan siapa yang akan ditunjuk. Artinya apa? Ya, kabar favorit itu nampaknya tidak betul. Baik itu ke pihak Ineos, Sir Jim Ratcliffe, ataupun juga ke pihak 92 Foundation, pihaknya dari Sheikh Jassim. Walaupun demikian, 92 Foundation dikabarkan lebih positif auranya ya, atmosfernya setelah tawaran kelima mereka ini ditingkatkan dari tawaran sebelumnya. Dan mereka juga menetapkan deadline hari Jumat, ya kan? Artinya setelah hari Jumat mereka tidak akan ada lagi merubah penawaran yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka tidak akan terlibat lebih jauh dalam masa finansial. Sumber dari Ineos juga menyebutkan kalau dialog yang mereka lakukan ini sangat positif dan terus berkelanjutan. Dan tentu saja mereka pun juga dalam aura ataupun juga atmosfer yang optimis. Para fans Manchester United tentu saja frustrasi, gua pun juga demikian ya, karena kurangnya kejelasan terkait dengan proses penjualan Manchester United. Progresnya sangat lambat. Dan pada akhirnya karena tidak akan menempatkan satu grup ya ke dalam periode eksklusif. Jadi benar-benar dibebaskan kan saat ini. Kalau seandainya beberapa pekan yang lalu atau setelah tahap yang keempat ataupun ketiga, Glazer menempatkan satu pihak ke dalam periode eksklusif, maka fans ini kan lebih jelas, nampaknya arahnya kan ke satu pihak. Walaupun mungkin bisa saja setelah dimasukkan ke tahap eksklusif tersebut gagal, tapi paling tidak sudah jelas nih arahnya akan kemana. Tapi kan ini tidak dibiarkan secara terbuka dengan ada tiga pihak ya kan, Sheikh Jassim, Sir Jim Ratcliffe, dan juga investor minoritas. Dan ini kan mengakibatkan kalau menurut gua fans Manchester United, penggemar Manchester United ini seperti kayak yang sebenarnya condong ke yang mana, kan kurang lebih demikian. Glazer disebutkan sampai dengan saat ini ya, mereka ini melakukan seluruh proses tanpa menunjukkan tangan mereka. Artinya mereka tidak memberikan sinyal ya kan, sebenarnya mereka ini lebih kemana, ini sebenarnya tidak sama sekali gitu loh. Jadi selama ini kalau menurut gua berarti ini hanya kesimpulan ataupun juga analisa dari media-media tertentu yang mengatakan pihak A lebih favorit ataupun juga pihak B yang lebih favorit. Bagi mereka yang bertanya bahwa penawar pilihan ini cenderung datang dengan eksklusivitas,
Tanpanya, grup manapun dapat melanjutkan pembicaraan. Dan situasi akan lebih dinamis lagi. Jadi ini penting karena menunjukkan kedua grup sepenuhnya ini siap untuk penyelesaian sebelum Glazer mengungkapkan apa yang mereka. Jadi sebelum Glazer mengungkapkan, kedua pihak ini sama-sama terus melakukan proses penawaran, dan pihak dari Qatar sudah menyelesaikan di hari Jumat kemarin. Di satu sisi pihak Ineos dan juga 92 Foundation sama-sama juga mempersiapkan kalau mereka yang ditunjuk. Jadi itu yang kalau yang gue simpulkan ataupun gue artikan dari informasi dari Ben Jacobs ini. Keduanya sama-sama optimis dan mereka pun juga tidak hanya sekedar menunggu pengumuman, tapi mereka juga sudah mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya kalau mereka yang ditunjuk. Karena sering gue ungkapkan ya, ketika salah satu pihak nanti ditunjuk oleh Glazer sebagai penawar yang dipilih, ini tidak berhenti bahwa mereka langsung definitif menjadi pemilik Manchester United. Enggak, tetap ada proses yang harus mereka lakukan terkait dengan administratif dan lain-lain ya. Dan bisa saja menurut gue, nih sekali lagi analisa gue ya dengan amatir, kalau salah satu pihak yang ditunjuk nantinya tidak bisa menyelesaikan proses tersebut, administrasi bisa saja batal. Itu tetap bisa terjadi. Contohnya, mereka harus menjelaskan ya kan ke institusi badan-badan keuangan bahwa sumber uangnya dari mana. Itu sangat penting ya kan. Lalu juga apakah mereka menyanggupi betul angka yang disepakati. Lalu juga mungkin butir-butir kesepakatan ya, poin-poinnya apakah mereka dinilai bisa memenuhi. Ini nanti pasti juga ada badan arbitrase ataupun juga badan-badan lain yang akan mengawasi jalannya proses transisi, katakanlah demikian, terutama dari sisi administrasi. Jadi nggak langsung sih begitu ditunjuk akan enggak, walaupun peluangnya tentu saja lebih besar. Dan terkait dengan kabar ini, ternyata tidak ada yang favorit ya kan selama ini. Dan gue tetap, kalau menurut gue, walaupun Sobat Football nanti juga punya banyak pendapat, ya gue hargai tentu saja walaupun berbeda, nggak apa-apa asal sopan. Kalau menurut gue tetap melihat peluangnya sangat besar Manchester United ini akan dijual oleh Glazer. Hanya saja pilihannya ya 3 itu tadi. Kalau tidak ke Sir Jim Ratcliffe, ke Sheikh Jassim, ya ke investor minoritas. Sekalipun secara favorit, gue sering mengungkapkan ya, dari 3 pilihan itu gue lebih condong ke mana. Kurang lebih demikian. Nanti kalau ada update lagi, insya Allah akan gue kabari. Tapi sampai sekian dulu update kali ini terkait dengan proses penjualan Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.